Bab 807. Apa itu cinta? Wendy berputar dan mengedipkan mata pada Kenneth dan yang lainnya. Kenneth dan yang lainnya menangkap petunjuk itu dan dengan cepat mengangguk setuju. Hari itu, apapun yang terjadi, mereka harus membujuk Ingram agar membiarkan Nora kembali ke keluarga Perkins. Ingram, katakan sesuatu. Desak May dengan suara pelan. Dia menarik lengan baju Ingram sekali lagi. Diam! Ingram menepis tangan May. Dia merasa sangat bertentangan dengan rencana ini. Tentu saja, dia tahu betul situasi saat ini di kota Riverfall. Persekutuan antara perusahaan Eason dan perusahaan Kaplan juga dikenal oleh sebagian besar orang di kota Riverfall. Tidak diragukan lagi, bahkan grup Acton harus mundur dalam menghadapi perusahaan terkemuka seperti perusahaan Kaplan. Tentu, Sean akan hancur karena lawannya setangguh itu. Ditambah lagi, dia tidak akan pernah punya sarana untuk melawan. Pada akhirnya, dia mungkin akan berakhir dengan kekalahan total. Begitu dia dikalahkan, kemudian dia akan diusir dari kota Riverfall. Saat itu, Nora pasti akan menderita bersama dengannya. Sebagai ayah dari putrinya, Ingram tidak ingin melihat Nora mengalami hal itu. Makanya, tak perlu dikatakan, dia memang berharap Nora menikah dengan Hawk. Bahkan jika Nora tidak mau, dia tetap tidak boleh bersama Sean. Bagaimanapun, Ingram sudah mengenal Sean begitu lama. Pada kenyataannya, dia dan Sean sudah akur selama lebih dari 2 tahun. Sejak Sean siuman, dia telah melakukan banyak hal untuk Ingram dan seluruh keluarganya. Tidak hanya itu, dia juga membantu membentuk karakter Nora. Di masa lalu, Nora selalu merendahkan diri dan bahkan tidak berani melawan keinginan keluarga Perkins. Setelah sembuh, Sean membantu Nora mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ingram telah menyaksikan sendiri semua itu. Selain itu, Ingram tahu bahwa Nora sangat menyukai Sean. Tidak diragukan lagi bahwa Nora dan Sean adalah pasangan yang sangat serasi. Tidak pernah terlintas di benak Ingram untuk memutuskan pasangan itu. Ingram, apa yang membuatmu ragu? Apa ada yang patut dipertimbangkan lagi untuk orang tidak berotak seperti ini? Melihat Ingram bungkam sepanjang waktu, alis Kenneth berkerut sambil terus mendesak Ingram. Benar, Ingram. Apa yang kamu pikirkan? Meskipun akhir-akhir ini aku mulai menyayangi Sean, aku tidak menyangka dia akan memanfaatkan grup Acton demi keuntungannya sendiri. Aku selalu membenci orang yang sok baik seperti dia. Timpal May untuk mendesak jawaban dari suaminya. Setelah hening beberapa detik, Ingram perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Wendy dan yang lainnya. Akan tetapi, Seanlah pria yang dicintai Nora. Dia sudah dewasa sekarang. Dia punya pikiran dan pilihan sendiri. Omong kosong! Apa itu cinta? Bisakah dia mencari nafkah dengan itu? Akankah keluarga Perkins menjadi makmur karena itu? Aku tidak membutuhkan pemikiran Nora sendiri. Aku bertanggung jawab atas keluarga Perkins, termasuk pernikahan generasi muda kita. Wendy mendengus pada perkataan itu. Dia terdengar sangat mantap dan tegas. Kurasa Nyonya Perkins benar. Cetus May saat itu juga sambil menatap Ingram. Apa kamu sudah gila? Ingram sontak berputar dan membelalak tajam ke arah istrinya. Selama kurun waktu itu, sikap May pada Sean berubah menjadi lebih baik. Ingram juga menyadarinya. Dia mengira hubungan May dan Sean akan membaik seiring berjalannya waktu. Namun di luar dugaannya, May kembali berubah pikiran. Mengingat Ingram sendiri selalu menjadi pria yang jujur, dia tidak bisa terima istrinya mengingkari janji dan bersikap sangat tidak masuk akal. Aku sudah gila. Kurasa kamu yang pasti sudah gila.
Kuakui memang benar Nora menyukai Sean. Aku rasa Sean juga menyukai Nora dengan cara yang sama. Namun, seperti yang dikatakan Nyonya Perkins, apa gunanya mereka jatuh cinta? Mereka bahkan tidak bisa menyediakan makanan di atas meja hanya dengan cinta. Wendy langsung memuji May karena telah mengatakan itu. Ingram, kamu yakin baik-baik saja dengan putri kita berhubungan dengan Sean? Atau lebih baik putrimu kembali ke keluarga Perkins dan menikmati hidupnya di masa depan? Aku serahkan itu padamu. Wajah May berkerut sambil mengetuk-ngetukkan telapak tangannya ke atas meja dan mengarahkan pandangannya pada suaminya. Bersamaan dengan itu, Wendy dan yang lainnya juga memusatkan pandangan mereka pada Ingram. Semua orang menunggu Ingram memberi jawaban memuaskan pada mereka. Wendy dan yang lainnya, termasuk May, semua berpikir bahwa Ingram pasti akan mendukung pendapat mereka. Lagi pula, mengingat situasi saat ini, Ingram benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia bisa membiarkan Nora kembali ke keluarga Perkins atau membiarkan Sean menyeret Nora ke dalam kekacauannya. Bukan pilihan yang sulit untuk dibuat di antara dua pilihan. Kecuali jika Ingram memang bodoh. Setelah beberapa saat, akhirnya Ingram menggeleng. Dia memutuskan bahwa dia harus menjadi orang bodoh hari itu. Terserah Nora untuk memutuskan nasibnya sendiri. Jika dia mau kembali dan menikah dengan Hawk, aku tidak akan pernah menghentikannya. Namun, jika dia tidak mau, aku juga tidak akan memaksanya. Suara Ingram terdengar keras dan jelas saat dia perlahan mendongak dan menghadap kerumunan. Bab 808, merasa bersalah. Apa maksudmu dengan itu? Alis Kenneth bertaut kencang saat melontarkan pertanyaan pada kakaknya. Ingram mengatupkan bibirnya beberapa detik sebelum mengulanginya. Maksudku, aku tidak mendukung ataupun membantai idemu. Semuanya berpusat pada niat Nora. Aku tidak ingin ikut campur dalam hal itu. Mendengar jawaban Ingram, para penonton saling bertukar pandang. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Kuharap kamu tidak menyesali keputusanmu hari ini ketika Nora berhubungan dengan Sean di masa depan. Wendy menatap Ingram tak berdaya mendengar itu. Di satu sisi, dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa Ingram keras kepala seperti keledai. Begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan pernah goyah. Karena Ingram tidak berniat membantu mereka membujuk Nora, bahkan jika mereka menodongkan pistol di kepalanya, dia tetap tidak akan menyerah. Tidak masalah asal Nora tidak menyesal. Setelah mengatakan itu, Ingram bangkit berdiri dengan mantap. Aku akan mengingat kata-katamu. Kamu bilang kamu tidak ingin terlibat dalam masalah ini, jadi sebaiknya kamu tidak menghentikanku ketika aku pergi berbicara dengan Nora. Kata May. May juga berdiri dan menatap Ingram dengan ekspresi yang sangat tegas. Ingram berhenti selama beberapa detik dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Baik. May, aku tidak menyangka kamu begitu masuk akal. Aku salah telah menilaimu dulu. Wendy menatap May dengan puas. Yang lain juga setuju dengan hal itu. Sebuah senyum muncul di wajah May, namun dalam hatinya dia mencibir tanpa henti. Dia tahu bahwa keluarga Perkins adalah sekelompok orang yang cari aman dan tidak mau memihak. Alasan mereka tampak baik padanya, untuk saat ini, adalah karena Nora berguna bagi keluarga Perkins. Bahkan jika May bisa melihat semuanya, dia tidak akan menunjukkannya. Setelah Nora menikah dengan Hawk, May menganggap dia akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Tentu saja, dia sangat menantikannya. Memang benar dia bisa memuaskan kesombongannya sebentar dengan hadiah mewah Sean, seperti mobil sport dan rumah besar. Tetap saja, menyandingkan itu dengan keluarga Eason, yang telah bersekutu dengan perusahaan Kaplan, dia pikir kehidupannya akan berjalan sangat baik untuk hari-hari yang akan datang. Baiklah, kalau begitu,
Kalian semua bisa kembali dulu. Aku akan menunggu kabar kalian. Namun, ingat, waktu sangat penting. 2 hari lagi, semuanya akan terlambat. Wendy mengingatkan sekali lagi sebelum Ingram dan May pergi. Oke. Itulah tanggapan terakhir dari May sebelum dia pergi bersama Ingram. Dengan itu, pertemuan berakhir dengan pertentangan. Hawk yang sama sekali gagal memamerkan apapun di depan keluarga Perkins merasa dirugikan dan kesal. Namun, dia tidak terburu-buru karena rencana perusahaan Kaplan cabang Riverfall masih berlangsung. Setelah selesai, dia akan bisa menyerang Sean secara langsung. Saat itu, bahkan dengan bantuan grup Acton, Sean tidak akan pernah bisa kembali. Lucas dan putranya tidak diam saja malam itu. Mereka harus memikirkan sesuatu untuk menghadapi Sean. Mereka tidak akan pernah meninggalkan celah bagi Sean untuk membalikkan keadaan. Akibatnya, sejak malam itu dan seterusnya, grup Acton dan grup Lane telah ditekan dan diisolasi ke tingkat yang lebih tinggi. Theo dan Ben menjadi gugup, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat itu, Sean tidak memberikan instruksi lebih lanjut. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyelesaikan tugas yang ada pada mereka. Sementara itu, Sean sedang membaca berita-berita buruk yang sampai padanya satu demi satu di kediaman Kencana. Mau tak mau dia mengerutkan alisnya sedikit. Melihat pesan-pesan yang berisi kabar buruk di ponsel, Sean sedikit mengernyit. Awalnya, dia mengira bisa menjatuhkan kota Riverfall sekaligus. Bahkan tidak dalam sejuta tahun dia mengharapkan serangkaian masalah datang mengetuk pintunya secara berurutan seperti itu. Tidak hanya dia belum menyelesaikan masalah yang dia hadapi dalam bisnis, tetapi bahkan keluarga Perkins telah mengungkit masalah meresahkan lainnya untuk mengganggunya. Sean, maafkan aku. Aku tidak menduga nenek dan yang lainnya menghubungi Hawk dan keluarganya lagi. Aku sangat kecewa pada mereka. Sambil berbicara, Nora duduk di sebelah Sean. Raut menyesal terlihat jelas di wajahnya. Beberapa hari yang lalu, seluruh sikap keluarga Perkins terhadap Sean berubah 180 derajat sejak mereka menyaksikan Lucas dan putranya berlutut dan meminta maaf padanya. Demi Nora, Sean juga sudah memberi kesempatan kedua pada keluarga Perkins. Namun, hanya dalam beberapa hari, keluarga Perkins lagi-lagi berubah pikiran. Tingkah mereka selama ini hanya semakin mempermalukan Nora. Aku juga tidak menyangka anggota keluarga seorang jenderal terkenal seperti Tuan Xavier Perkins sendiri memiliki karakter yang kuat. Sambil menggeleng ringan, Sean bingung. Sungguh membuka mata bagi Sean untuk menyaksikan oportunis seperti keluarga Perkins, yang kembali pada kata-kata mereka sendiri hanya untuk menjilat pihak lain. Pantas saja keluarga Perkins berkurang sampai seperti ini. Bahkan jika kamu mencari bantuan dari Tuan Besar Perkins, aku kira mereka tidak akan bersedia membantu kamu. Sean tidak bisa menahan napas mendengarnya. Bagaimana keluarga Perkins bisa berakhir seperti ini? Dia bertanya-tanya. Bagaimanapun, dia tidak bisa memahaminya. Aku minta maaf. Nora menundukkan kepalanya sedikit, terus meremas-remas tangannya. Sekelebat rasa bersalah melintas di matanya. Bab 809, tidak pasti. Sean telah melakukan banyak hal dan banyak bertoleransi untuk Nora. Namun, keluarga Perkins tidak menyadari hal itu dan mengeksploitasi toleransi Sean untuk keuntungan mereka. Bahkan jika Nora ingin membela keluarga Perkins, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang pantas untuk dikatakan. Tidak apa-apa. Setiap orang memiliki pendapat dan tujuannya masing-masing. Mungkin dalam situasiku saat ini, aku memang tidak bisa dipercaya. Sean melambaikan tangannya sedikit dan meletakkan ponsel di atas meja. Dia menggelengkan kepalanya, mencela diri sendiri. Tidak. Aku percaya padamu.
Bahkan jika mereka tidak mempercayaimu, aku tetap percaya padamu. Mendengar itu, Nora langsung berdiri dan menatap Sean serius. Kenapa? Apa yang kamu percaya? Sean berhenti sebelum bertanya dengan pelan. Aku percaya bahwa kamu tidak kalah mampu dari orang lain. Aku percaya kamu tidak akan kalah. Kamu akan menang. Aku percaya kamu akan membuat semua orang tahu bahwa pilihanku benar. Nora menyatakan dengan tegas sambil berdiri tegak. Sean terdiam beberapa saat. 10 detik kemudian, dia tersadar. Apakah kamu tidak takut? Jika kamu mengikutiku, apakah kamu tidak takut terlibat atau bahkan diusir dari kota Riverfall? Sean berdiri perlahan, menatap Nora, dan bertanya dengan lembut. Aku takut. Tapi jika kamu bersamaku, aku tidak akan takut. Jawab Nora tanpa ragu. Oh, begitu. Sean sampai tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk mengungkapkan perasaannya saat ini. Nora telah menaruh semua reputasinya, masa depan, dan segalanya pada Sean. Sean, tentu saja, tidak bisa membiarkannya kalah. Nora mengulurkan tangan dan mendekap erat Sean. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangmu, kamu adalah pahlawan di hatiku. Aku mengagumimu sebelumnya, sekarang dan selamanya. Bahkan jika kamu jatuh miskin dan melarat sesaat, aku yakin kamu bisa kembali. Nora berbisik di telinga Sean sambil mendekapnya erat. Meskipun suaranya lembut, nadanya tegas dan tidak menunjukkan keraguan. Sean ingin berterima kasih, tapi dia menahan diri. Dia tidak bisa membalas semua yang telah Nora lakukan untuknya hanya dengan kata terima kasih. Nora, apa yang kamu lakukan? Menjauh darinya. Saat itu, May membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat keduanya saling merangkul, dia langsung berteriak. Apa yang kamu lakukan? Tanya Ingram dari belakang May. Kemudian dia mengangkat lengannya dan menghalangi May. Ingram, diamlah! Kamu bilang tidak akan ikut campur. Apa kamu ingin aku menceritakan ini pada Nyonya Perkins? May berteriak, memelototi Ingram sementara dia meletakkan satu tangan di pinggul dan menunjuk ke arahnya dengan tangannya yang lain. Segera, Ingram mundur dan berhenti berbicara. Bu, apa yang kamu lakukan? Meskipun Nora kesal, dia tidak punya pilihan selain melepaskan Sean. Apa yang aku lakukan? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Sean, jika kamu benar-benar mencintai Nora, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. May menatap Sean dan bicara langsung ke intinya. Apa kamu lupa semua kata-kata yang kuucapkan padamu? Sudah kubilang beri aku waktu. Kenapa kamu tidak mendengarkanku? Tanya Sean, tak berdaya. Dia sudah mengucapkan kata-kata itu berkali-kali dan bosan karenanya. Kalau aku memberimu waktu, siapa yang akan memberiku waktu? Apa kamu pikir kamu masih punya waktu sekarang? May berkata dengan nada tajam sambil berkacak pinggang. Nyonya Perkins, ada apa? Mendengar keributan itu, Iris keluar bersama Tina. Diam! Itu bukan urusanmu. Kamu sudah melepaskan keluargaku. Kenapa kamu masih ikut campur urusan keluargaku? May tiba-tiba berbalik dan meraung pada Iris. Setelah mendengarnya, wajah Iris berubah sedih dan dia menghela napas. Apa yang kamu lakukan, Bu? Kamu membuat Tina takut. Kata Nora sambil cemberut. Kalau begitu suruh dia diam. Sean, jawab pertanyaanku. May berteriak keras,
kembali menatap Sean. Tina berlari untuk berdiri di depan Sean, mengulurkan tangannya, dan berteriak pada May. "Jangan menggertak Paman Sean!" Keganasan May mengingatkan Tina pada neneknya, Susan. Namun, dia tetap berdiri di sisi Sean dengan berani. Namun, May sama sekali tidak bergerak dan terus berteriak. "Pertama-tama, kamu harus mengerti bahwa aku yang membeli rumah ini. Hanya aku yang bisa memutuskan siapa yang tinggal di sini. Kedua, aku membiarkanmu tinggal di sini demi Nora. Karena sepertinya kamu tidak mengingat kata-kataku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Sean menahan kemarahannya dan menatap May dengan tenang. Dia sudah sakit kepala karena masalah yang dia hadapi di tempat kerja. Kini, keluarga Perkins dan May kembali bekerja sama untuk memisahkan dia dan Nora. Hal ini membuatnya semakin marah. "Ini adalah properti grup Acton. Tidak ada bedanya dengan rumah kontrakan. Tidak apa-apa jika aku tidak tinggal di sini. Oke, jangan bicarakan ini. Aku ingin menanyakan beberapa hal." May menatap Sean dan berkata dengan serius. "Silakan." Sean melirik Nora dan mengangguk. "Katakan yang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu melakukan sesuatu pada perusahaan Eason? Apa mereka akan membalas dendam padamu?" May mengabaikan Nora dan menatap lurus Sean. "Ya." Sean mengangguk. Tidak perlu menyembunyikannya. "Lalu, keluarga Eason akan berurusan denganmu sekarang, kan? Termasuk grup Acton?" Melihat Sean mengakuinya, May kembali mengajukan pertanyaan. Sean berhenti dan mengangguk lagi. "Kalau begitu, katakan padaku, apakah kamu ditekan oleh keluarga Eason dan perusahaan Kaplan? Sepertinya itu tidak menguntungkanmu, kan?" Pertanyaan May membuat Sean terdiam. Seluruh kota Riverfall mengetahuinya, sehingga Sean tidak bisa menyembunyikannya. "Sepertinya memang benar. Kalau begitu izinkan aku menanyakan ini padamu. Kamu akan segera kalah dan diusir dari kota Riverfall. Kenapa kamu masih menahan Nora? Apa kamu benar-benar ingin Nora menjadi gelandangan bersamamu dan diejek oleh semua orang? Apakah ini caramu menunjukkan cintamu padanya?" Ucapan May membuat Sean mengernyit, namun dia tidak membantah May. Meskipun dia memiliki banyak rencana untuk konfrontasinya dengan perusahaan Kaplan, dia tidak sepenuhnya yakin dia bisa menang. Semuanya masih belum pasti kecuali Sean pergi mencari sosok terkemuka yang kedudukannya lebih tinggi lagi menggunakan pedang penjaga. Beberapa orang mungkin tidak mengenali pedang penjaga, tetapi jika mereka tahu, mereka akan langsung mengetahui identitas Sean, jenderal terhebat bintang 9. Meskipun dia tidak memegang posisi itu lagi, banyak orang masih bersedia membantunya. Bab 810, Tanggung Jawab. Jika dia benar-benar melakukan itu, masalah mengenai perusahaan Kaplan bisa diselesaikan, tetapi dia mungkin harus menghadapi Odom. Itu adalah saat yang paling berbahaya. Karena dengan kekuasaannya, Odom bisa membunuh orang-orang di sekitar Sean dengan mudah, termasuk Sean. Memikirkan hal itu, Sean ragu-ragu. "Kenapa kamu tidak mengatakan apapun?" "Aku benar." "Kamu bilang kamu mencintai Nora, tapi kamu menyeretnya ke dalam kekacauanmu. Apakah ini cinta? Ini namanya keegoisan." Melihat Sean tidak mengatakan apa-apa, May berteriak dengan keganasan yang semakin meningkat. "Ibu, apa kamu sudah selesai? Ini pilihanku." Sean tidak menghentikanku atau memaksaku melakukan apapun. Nora berjalan ke arah Sean perlahan dan berdiri di sampingnya. "Apa kamu ingin melihatku mati karena marah?" Mendengar hal itu, May menjadi semakin marah. Dia bertanya-tanya mantra apa yang Sean pakai pada Nora.
Nora tidak menjawab, namun pandangannya tegas. Dia sama sekali tidak mendengarkan May. Padahal, di bawah pengaruh Ingram, Nora selalu menjadi anak yang penurut. Namun, tidak mungkin orang tua bisa mengendalikan anak-anak mereka ketika mereka dewasa. Hari ini, Nora ingin mengikuti kata hatinya. Dia yakin ingin bersama Sean. Dia tidak ingin kembali ke keluarga Perkins dan membiarkan mereka memutuskan nasibnya. Karena itu, dia tidak akan mundur bahkan jika dia jadi tidak berbakti. May tahu dia tidak bisa mengubah pikiran Nora, jadi dia menatap Sean lagi. Sean, jika kamu pria yang bisa diandalkan, kamu harus melepaskan Nora. Teriak May. Namun, Sean menggeleng pelan. Justru karena aku bisa diandalkan, aku tidak akan kabur. Jadi, aku akan membiarkan Nora tinggal bersamaku. Dengarkan baik-baik. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan pernah membiarkan Hawk mendapatkan Nora. Sean melangkah maju dan menatap mata May. Sean tidak akan melepaskan Nora dan mengizinkannya kembali ke keluarga Perkins hanya karena kekuasaan keluarga Eason. Dia tidak akan pernah lari dari masalah. Kamu hanya tidak ingin melepaskan Nora, kan? Kamu ingin dia menemanimu saat kamu menjadi tunawisma dan tidur di jalanan? Kemarahan mendidih dalam diri May. Jika bukan karena Ingram, dia pasti akan menampar wajah Sean. Hasilnya belum diputuskan. Kenapa kamu berpikir aku akan membiarkan Nora tidur di jalanan? Kamu tidak berhak menentukan hasilnya. Hanya itu yang ingin aku katakan. Kamu bisa tinggal di sini jika kamu mau. Jika tidak, aku juga tidak akan mengantarmu keluar. Sean perlahan menunjuk ke pintu. Kamu mengusirku? Nora, apa kamu lihat itu? Dia mengusirku keluar. Apa kamu benar-benar akan meninggalkan orang tuamu untuknya? May tertegun dengan perkataan Sean dan semakin geram. Ayah, ibu butuh waktu untuk menenangkan diri. Kamu harus membawanya pergi dulu. Nora menggeleng kecil dan mengatakan sesuatu yang membuat May tertegun. Kamu! May sangat marah sehingga dia kehilangan kata-kata. Dia menunjuk Nora dengan tangan gemetar. Ayo pergi. Kita bicarakan ini nanti. Kata Ingram dengan cemberut sambil menarik-narik pakaiannya. Lepaskan aku, dasar pecundang pengecut. May menepis lengan Ingram dan menatap Sean lagi. Sean, beraninya kamu mengusir aku. Apa kamu benar-benar berpikir aku menyukai tempat terkutuk ini? Biar ku beritahu, Nora adalah putriku. Apapun yang terjadi, dia selalu menjadi putriku. Jika aku mengatakan dia tidak bisa menikah denganmu, maka dia tidak akan pernah bisa menikah denganmu. Tunggu saja. May memekik marah dan menatap Nora dengan kecewa. Dan kamu gadis bodoh. Rumah dan mobil ini semua bukan miliknya. Ketika dia tidak berguna lagi, mereka akan mengambil semua barang ini dan ketika itu terjadi, akan terlambat untuk menyesalinya. May menggertakkan gigi, tidak bisa memahami keputusan Nora. Bahkan jika harinya tiba bahwa aku benar-benar menyesalinya, dia akan berada di sisiku. Nora menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas. Kamu begitu putus asa? Tanpa harapan. May ingin berbicara lebih banyak, tetapi Ingram menyeretnya pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menyesal. Sean perlahan berbalik dan menatap Nora. Nora menatap Sean dengan perasaan campur aduk. Pada saat yang sama, Nora merasa tersinggung. Bagaimanapun, dia hanya ingin bersama pria yang dicintainya. Namun, di mata keluarga terkemuka, cinta bukanlah apa-apa.
Mereka lebih peduli menikah dengan keluarga yang pangkat sosialnya setara dengan mereka dan mencari kolaborasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Sean bukanlah kandidat menantu yang bisa diterima oleh keluarga Perkins.